Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mang Ayi. Jadi di video kali ini ada teman kita itu yang sering sekali ya, mungkin dia itu cari-cari tutorial-tutorial seputar YouTube atau cara mengembangkan channelnya itu dari banyak channel besar ya. Dan beberapa perbedaan itu yang dia ambil, jadi dia itu merasa kebingungan, padahal ya saya kebaca ya gitu masalah dia apa namanya untuk mengungkapkannya itu. Jadi dia itu sepertinya kebingungan. Jadi misalkan dia belajar di channel saya, nah belajar di channel saya itu misalkan menggunakan cara A, lalu dia itu belum mempraktekannya, dia belajar lagi di channel B. Nah, sedangkan di channel B itu caranya itu bertentangan dengan apa yang saya bagikan gitu, cara-cara mengembangkan channelnya. Nah, itu kan jadi perbandingan dan membuatnya itu bingung. Dan di sini juga saya pernah gitu. Dan saya tahu banyak sekali yang istilahnya, misalkan satu contoh, kita itu tahu ya, channel itu misalkan di channel saya itu biasa pakai trik upload video atau trik saling kunjung, support gitu. Saya pernah memberi pembahasan untuk melakukan saling kunjung itu bisa mengembangkan channel kita sampai kita bisa dimonetisasi, itu bisa asal kita tahu caranya. Bahkan kalau misalkan kita mempelajari salah satu ilmu gitu ya, kalau misalkan kita tidak mempraktekkannya kita tidak akan tahu hasilnya. Jadi apa yang saya bagikan ya saya sudah praktekkan dan saya sudah tahu gitu. Sudah ada buktinya lah. Nah mungkin teman kita ini dia itu mau mau memakai caranya, tapi kok ada perbedaan gitu dari channel-channel besar itu ya, misalkan tutorial A sama tutorial B itu. Jadi di sini teman-teman kita ambil kesimpulan saja ya, bahwa semuanya itu terkadang banyak juga perbedaan. Dan cara pun kita istilahnya tidak memakai satu cara, atau kita tidak memakai semuanya itu caranya dengan saling kunjung ataupun upload video. Karena kita tahu sendiri ya, yang namanya istilahnya yang tidak memakai upload video ataupun saling kunjung aja itu ada yang istilahnya sekarang sampai bisa dimonetisasi dan mempunyai penghasilan, itu ada. Dan yang memakai upload video ataupun saling kunjung juga ada gitu, karena dia itu memakai caranya itu dengan sesuai dengan karakternya. Jadi tidak bisa menyalahkan kalau cara si A atau si B itu salah dan cara si A atau si B itu yang benar gitu. Jadi kita tidak bisa memberikan pernyataan bahwa si A aja yang benar atau si B aja yang benar. Enggak. Jadi sesuai karakter kita ya. Satu contoh misalkan kita berperumpamaan ya. Kalau misalkan kita pakai perumpamaan, semua yang membuat channel itu atau kita mempunyai channel, tujuannya itu adalah channelnya supaya bisa dimonetisasi, lalu kita mendapatkan penghasilan dari si YouTube. Nah itu kan tujuan kita membuat channel itu ya. Nah misalkan sekarang dimonetisasi itu kita umpamakan sebagai tempat, misalkan tempatnya itu di gedung A gitu, kita ada di sini. Nah, start itu atau mulai membuat channel dari nol tuh start di sini nih. Kita ngebaris semua di sini banyak gitu ya. Kita tujuannya mau ke gedung A. Nah, dari ke gedung A itu ada banyak cara dan ada banyak jalan. Ada yang lewat ke samping, ada yang lewat ke tengah, ada yang lewat ke pinggir. Mungkin ada juga yang lewat ke atas atau instan gitu. Ada, jadi macam-macam gitu caranya. Tapi tujuannya ke gedung A semua. Dan itu sah-sah aja. Yang penting sesuaikan dengan karakter kita. Kalau misalkan tidak sesuai dengan karakter kita, kita memaksakan cara, misalkan kalian memakai cara saya gitu, tapi tidak sesuai dengan karakter kalian, ya itu tidak akan masuk atau tidak akan cocok. Ujung-ujungnya kalian pasti akan menyalahkan channel saya.
bahwa channel saya itu memberikan pembahasan atau memberikan tutorial itu yang tidak benar atau sesat. Makanya di channel besar itu kadang-kadang istilahnya subscribernya itu kebingungan karena subscribernya setelah melihat channel favoritnya lalu tiba-tiba lewat di berandanya channel yang lain itu dan isi pembahasannya itu bertentangan. Lalu akhirnya si channel A atau si channel B itu kan ada perselisihan bukan karena si channel besarnya tapi subscribernya itu yang kadang-kadang seperti netizen jadi menyalahkan si A atau menyalahkan si B. Sebenarnya cara itu semuanya bagus kalau misalkan kita menyesuaikan dengan karakter kita. Kalau misalkan kita pengen instan pun, sekarang misalkan ya kita mau instan gitu, beli subscriber atau beli jam tayang. Kalau kita tahu selahnya, bisa aja. Dan itu bisa dimonetisasi, bisa. Bisa nggak mendapatkan penghasilan? Bisa. Asal kita tahu caranya. Misalkan kita membeli jam tayang atau membeli subscriber, lalu sebulan kemudian kita diterima menjadi program partner YouTube. Lalu cara mendapatkan penghasilan itu bagaimana, kita tahu triknya, kita bisa terapkan. Bisa nggak kita gajian? Bisa. Semuanya asalkan kita paham gitu. Jangan sampai kita belajar itu kita paham di awal, selanjutnya kita ngegantung atau kita tidak tahu ketergantungan dengan orang lain gitu. Jadi kita tuh terus-terusan bertanya pada orang lain yang istilahnya memang kita tidak mempunyai gambaran untuk ke depan. Jadi seenggaknya kita mempunyai gambaran untuk tujuan kita membuat channel ini. Tidak asal-asalan kita membuat channel karena banyak tutorial-tutorial cara mengembangkan channel atau cara mencari 1000 subscriber atau channelnya bisa dimonetisasi. Pokoknya yang kita inginkan itu memang semuanya ada tutorialnya. Tapi kita juga tidak bisa menelan mentah-mentah setiap pembelajaran dari setiap channel-channel besar. Jadi kita saring dulu, kita kemas dulu dengan cara kita, lalu kita pakai dengan karakter kita. Insya Allah kita akan bisa menyesuaikan dan menjalankannya juga kita akan enak, tidak merasa beban ataupun tidak merasa berat gitu. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang cocok dengan karakter kita sendiri gitu. Jadi jangan asal cuma kita ikut-ikutan. Kalau misalkan channel si A itu bisa dimonetisasi dengan cara A, saya ikut-ikutan gitu. Padahal karakternya nggak sama, caranya nggak sama. Itu jangan memaksakan seperti itu. Jadi kalian kemas lagi sesuai karakter kalian. Caranya pun istilahnya kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jangan memaksakan. Misalkan saya bisa upload video, lalu saya bisa upload video karena mempunyai banyak alat dan mempunyai banyak waktu di rumah. Jadi saya bisa melakukan trik upload video. Tetapi kalian yang istilahnya maaf-maaf, alatnya terbatas, waktunya pun terbatas, nggak bisa melakukan upload video karena dia itu membutuhkan waktu yang banyak dan membutuhkan alat juga gitu. Selain itu juga kan kita istilahnya kalau misalkan melakukan upload video emang benar-benar membutuhkan semuanya. Sebelum kita melakukan upload video kita juga kan yang biasa melakukan saling kunjung kan akan membalas kunjungan teman-teman yang sudah berkunjung di video kita atau di channel kita. Jadi seperti itu pembahasan kali ini. Semoga ada pembelajarannya buat kita semua dan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon dikoreksi di komentar kalau seandainya ada cara-cara saya yang tidak sepaham dengan kalian atau tidak sejalan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.